Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih viral pembahasan tentang Om Bahar bin Smith yang diajak duel sama Teku Qori, kaum muslimin. Yang sampai, ya Allah, Habib Bahar ini sampai mengatakan, ya mana si Qori? Ya nggak apa-apa duel. Ya mati saya apa mati dia. Sampai seperti itu kaum muslimin, ya. Dan belum hilang kaum muslimin dari pemberitaan. Masih ramai dibahas tentang kisruh, tentang tantangan duel Teku Qori terhadap Om Bahar bin Smith. Ini sudah ada video dari imam besar katanya, ya. Imam besar Habib Rizik Syihab, IBHRS, ya. Yang sekarang menantang orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, ya. Katanya orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi katanya mau mensweeping kumpulan para keturunan Ba'alawi. Mereka ditantang sama IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kalau berani silahkan di-sweeping katanya. Gua kepret katanya. Ya Allah, coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini kayaknya bakal terjadi geger geden ini kaum muslimin antara penggugat nasab Ba'alawi dan orang-orang yang memiliki nasab Ba'alawi kaum muslimin, ya. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alawi. Unyo. Mau sweeping Ba'alawi. Nah Habib Rizik, gua Ba'alawi. Lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Tuh kaum muslimin, ya. Siapa lagi yang dimaksud oleh Habib Rizik Syihab kecuali, ya, komplotannya Kiai Imad, kemudian Teku Qori, kemudian Gufron, ya. Ya mereka, komplotan mereka ini. Karena komplotan mereka inilah penggugat nasab Ba'alawi kaum muslimin. Mereka menolak kalau nasab Ba'alawi itu diklaim nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jelas yang dimaksud oleh Habib Rizik Syihab ini ya orang yang mau geger sama si Om Bahar, ya, Teku Qori dan rombongannya kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Wah ngancem mau sweeping habaib dia. Gua kepret loh. Yahudi pesek. Jadi mereka ini saling tuduh sebagai keturunan Yahudi kaum muslimin, ya. Padahal kalau secara hasil tes DNA, ya memang tidak memungkiri kaum muslimin, ya, bahwa banyak orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai habaib ternyata memang DNA mereka ini, ya, berhaplog G, yang artinya memang bukan keturunan Arab, ya. Dan memang lebih dikenal sebagai keturunan orang-orang Yahudi. Lah tapi ini Habib Rizik Syihab mengatakan orang-orang yang mau mensweeping Ba'alawi itu Yahudi pesek. Sedangkan ucapan Habib Rizik Syihab ini ya nggak pakai data, ya, cuma sekedar umpatan, ya, tanpa data. Sementara orang yang mengatakan bahwasanya para Habib Ba'alawi ini berdasarkan hasil tes DNA ternyata keturunan Yahudi, mereka pakai data. Jadi di sini 1-0 lah, ya, artinya 1-0. Tuduhan Habib Rizik Syihab terhadap orang yang menggugat nasab Ba'alawi sebagai Yahudi ini tanpa data. Sementara orang penggugat nasab Ba'alawi mereka mengatakan keturunan Yahudi itu dengan data. Ya, coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alawi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok. Nah, mungkin ini yang dimaksud, ya, Teku Qori kaum muslimin, karena Teku Qori ini punya gelar Sayyid. Nah, ini di sini, ya. Sayyid itu biasanya penisbatan untuk, ya, keturunan Nabi Muhammad SAW juga. Jadi mereka ini saling klaim lah kaum muslimin, ya. Saling klaim tentang nasab mereka.
Mereka saling klaim bahwasannya mereka adalah cucu Nabi. Padahal nggak penting. Cucu Nabi apa bukan nggak penting. Yang penting itu akidah, ibadah, muamalah. Kalau akidah, ibadah, muamalah itu baik, ya, mencontoh Nabi Muhammad SAW, meskipun bukan keturunan Nabi, ya mulia. Ya. Tapi meskipun benar keturunan Nabi, kalau akidahnya, ibadahnya, muamalahnya belangsak, ya percuma. Mau anak Nabi secara jelas langsung, anak pertama pun, ya tetap nggak ada gunanya kaum muslimin, nggak ada gunanya, ya. Kita lanjut lagi kaum muslimin. Unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping Habaib, sweeping Ba'alwi, diam atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping Habaib. Ye, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama Habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Tuh kaum muslimin, ya nggak ada bedanya, ya nggak ada bedanya antara Qori dan grupnya, antara Habib Rizik dan grupnya, ya persis. Bahar juga, ya grupnya ini Pak Habib Rizik Shihab ini, ya nggak ada bedanya. Apa bedanya coba? Ya. Kemarin viral Teku Qori nantang Bahar untuk duel, bahkan sampai geger lah, ya sampai geger itu jadi tontonan. Sekarang ini imam besar Habib Rizik Shihab nantang orang yang mau men-sweeping Ba'alawi, ya silakan sweeping, mau dikepret katanya. Bahkan itu tadi katanya, ya sampai berani mati, ya sama persis, ya, ucapannya sama persis dengan Bahar. Mati saya apa mati kamu wahai Qori? Jadi kayak nggak ada harganya lah nyawa seorang muslim itu kaum muslimin, ya. La ilaha illallah. Nggak ada harganya sama sekali. Main mati-matiin saja, ya. Coba lanjut lagi kaum muslimin. Udah cukup begini, tanggal 10 bebas. Udah bukan bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11. Putus 1 ada 10. Putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin mulu. Saudara kira-kira jelas gak? Paham gak? Mau diadu domba? Aduh, apa yang bisa diambil dari orang-orang seperti ini kaum muslimin? Enggak dari pihak Ba'alawi, enggak dari penggugat nasab Ba'alawi, semua sama. Apa yang mau diambil dari mereka coba kaum muslimin? Ya. Kalau orang bodoh, mereka akan tetap fanatik terhadap pujaan mereka. Yang fanatik terhadap kubu Qori, kubu Imaduddin, dia akan fanatik buta. Yang fanatik dengan Ba'alawi, sama, akan fanatik buta juga. Itu kalau orang-orang goblok. Tapi kalau orang yang cerdas, melihat polemik yang seperti ini, melihat kejadian-kejadian yang seperti ini, mereka harusnya mengambil pelajaran. Bahwa keduanya ini ya sama-sama nggak pantas untuk dijadikan contoh, nggak pantas untuk dicontoh akhlak mereka, ya. Dan akhlak itu adalah buah dari yang namanya akidah, ibadah, muamalah. Kalau akidah, ibadahnya belangsak, berantakan, muamalah pasti berantakan. Karena apa? Muamalah dia dengan Allah saja nggak bagus. Bagaimana muamalah dia dengan makhluk? Dia bangun hubungan dengan Allah saja, yang memberikan segala sesuatu kepada dia, yang memberi nyawa, yang memberi segala sesuatu.
memberi mata, memberi telinga, ya segala sesuatu lah kaum muslimin. Ya, kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia saja, itu hubungan dia nggak baik. Ya, dia berbuat syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, yang mana itu dimurkai Allah. Ya, coba hubungan dia dengan Allah saja, zat yang telah memberikan segala sesuatu kepada mereka nggak baik. Bagaimana dengan makhluk? Yang makhluk itu nggak ngasih apa-apa. Apalagi seperti ini, nasabnya digugat. Ya, coba. Berarti nggak ada yang bisa diambil dari mereka, kaum muslimin. Ya, nggak ada. Tapi coba lihat orang-orang yang dimusuhi oleh mereka ini, kaum muslimin. Ya, Ba'alawi memusuhi Wahabi. Rombongan Teku Qori, Imad, kemudian Gufron memusuhi Wahabi juga. Ya, coba sekarang. Wahabi yang dituduh mengkafirkan, yang katanya mudah menumpahkan darah orang yang tidak sefaham, yang katanya radikal, intoleran, dan sebagainya. Coba sekarang, pernah nggak orang-orang yang disebut Wahabi kemudian kelakuannya seperti mereka? Nggak dari pihak Ba'alawi, nggak dari penggugat Ba'alawi. Ada nggak yang seperti itu kaum muslimin? Nggak ada. Nggak ada sama sekali kaum muslimin. Ya, mereka cuma berdakwah. Perkara dakwah mereka mau diterima orang atau nggak diterima, terserah. Mau bagaimana orang merespon dakwah mereka, ya terserah. Kewajiban mereka apa? Menyampaikan. Mereka nggak ada yang peduli mau disebut Wahabi. Kemudian ada video dari Pak Marzuki Mustamar, katanya bentukan Yahudi. Ya, coba kaum muslimin. Tapi apa respon para asatid yang disebut Wahabi? Nggak ada, santai saja. Dakwah terus jalan. Dakwah terus jalan. Kalaupun mereka menanggapi, mereka tanggapi dengan ilmiah. Nggak ada yang main tantang. Siapa yang menuduh Wahabi? Sini datang. Nggak ada kaum muslimin. Yang menuduh Wahabi itu bentukan Yahudi, sini datang. Nggak ada. Meskipun mereka ini disebut orang-orang yang keras, radikal, intoleran, anti keberagaman, ya, mengkafirkan, mudah menumpahkan darah, tapi nggak ada kaum muslimin satu pun dari dai salafi yang tingkahnya seperti mereka ini kaum muslimin. Nggak dari Ba'alawi, nggak dari penggugat Ba'alawi, ya, nggak ada. Ya. Jadi paling tidak kejadian-kejadian yang seperti ini menjadi pelajaran untuk orang-orang yang mau berpikir kaum muslimin. Ya. Mana orang yang patut dijadikan contoh, mana orang yang patut dijadikan sebagai tokoh agama, mana orang yang patut diambil ilmu agamanya, dan mana orang yang benar-benar tidak pantas diambil ilmu agamanya, karena jelas akidah, ibadah, muamalahnya belangsak. Ya, saling takbir Allahu Akbar, tapi sama-sama ingin menghilangkan nyawa. Ya, padahal kata Rasulullah SAW, apabila ada dua orang muslim yang berkelahi, yang gegeran, yang ribut, kemudian salah satu di antara mereka ada yang meninggal dunia, ada yang mati, matinya karena berkelahi, karena dibunuh oleh lawannya yang sama-sama muslim, maka kata Nabi Muhammad SAW, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Coba, ya. Jadi mau apa? Saling teriak Allahu Akbar, tapi niatnya mau menghilangkan nyawa sesama muslim. Na'udzubillah min dzalik kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kaum muslimin yang tadinya condong kepada Ba'alawi atau condong kepada grupnya Qori, Gufron, Imaduddin, ya, mau berpikir cerdas, mau berpikir sehat dan waras, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.